Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, syukur kepada Allah karena anugerah dan pertolongannya, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menikmati cinta kasih-Nya dengan berkat dan kasih Tuhan, dan menikmati kesehatan dan apapun yang sedang terjadi, kita masih dapat bernafas pada hari ini. Itu adalah anugerah yang begitu luar biasa. Saat ini kembali kita akan mendengar sabda Tuhan melalui sapaan renungan ceria. Kiranya kita tetap dalam cinta kasih dan pertolongan Tuhan. Dan dimanapun saudara berada, selamat mendengarkan kembali renungan ceria pada saat ini. Dan sebelum kita mendengar bagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kekasih jiwa kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan berbicara, dan melalui sabda Tuhan kami dikuatkan dan kami dimotivasi untuk terus hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dimanapun berada, secara khusus umat Tuhan yang ada di GKSBS, renungan ceria pada saat ini didasari dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat 37. Saya akan bacakan khusus ayat 37. Silahkan Bapak Ibu Saudara membaca secara pribadi satu perikop ini penuh. Demikian sabda Tuhan. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Saudara, dari bacaan ini saya mengangkat tema belajar mengucap syukur. Dalam narasi satu perikop ini dikisahkan bagaimana ketulusan seorang perempuan kaya dan suaminya yang begitu baik hati terhadap abdi Allah. Dalam sambutannya ketika abdi Allah dalam menjalankan perjalanan atau dalam perjalanan, selalu ia menyajikan yang terbaik, bahkan mengajak suaminya untuk membuat kamar khusus. Dan dari semuanya itu sebetulnya ia tidak mengharapkan apa-apa, karena ketulusan dan cintanya akan Tuhan diwujudkan dengan melayani sesama. Karena abdi Allah pun tidak sendiri, ia bersama dengan bujangnya. Kemudian singkat cerita, abdi Allah karena menerima kebaikan yang begitu luar biasa, menanyakan apa yang dibutuhkan oleh perempuan Sunem ini. Apakah sebuah rekomendasi kepada raja atau panglima tentara? Ternyata perempuan Sunem pun tidak mengharapkan itu, dan secara terang-terangan pun ia tidak minta untuk mendapatkan keturunan karena dia menyadari suaminya yang sudah tua. Namun kepekaan dari abdi Allah berdasarkan rekomendasi dari Gehazi, ia tidak mempunyai anak. Tentu hal ini sesuatu yang tidak menyenangkan, karena pada zaman itu ketika orang tidak memiliki anak, pasti akan menjadi buah bibir dan ejekan banyak orang.
Saudara, dari semua rangkaian peristiwa itu yang akhirnya dia memiliki anak, maka ada beberapa hal yang dapat kita tarik sebuah kesimpulan untuk terus hidup mengucap syukur. Yang pertama, ia tidak percaya dalam kondisinya itu ia akan mempunyai anak ketika Elisa berkata kepadanya dalam ayat yang ke-14 sampai 17 percakapan itu. Lalu yang kedua, ketika ia tidak percaya namun Tuhan menjawab ketidakpercayaan itu dengan bukti nyata apa yang disampaikan oleh abdi Allah. Dia mengalami kekecewaan yang mendalam. Setelah mendapatkan anak, justru anak itu meninggal. Maka ia pun berkata kepada Elisa, "Aku tidak pernah meminta anak." Kekecewaan yang mendalam ini yang tetap mendorong dia datang kepada Elisa. Tentu hal yang baik ketika dalam kondisi yang terpuruk seseorang datang kepada Tuhan melalui abdi Allah atau para pelayan Tuhan. Maka Tuhan juga menunjukkan kuasanya. Dan yang ketiga, dari rangkaian itu dengan kerendahan hati, ayat 37, perempuan itu tersungkur, ia kemudian sujud di depan Elisa. Sebuah sikap perendahan diri pada waktu itu, karena melihat kuasa yang tak terbayangkan, mujizat yang luar biasa. Itulah yang membuat perempuan ini begitu bersyukur, sehingga tidak menghormati dirinya. Dalam artian ini adalah dengan sikap yang penuh kerendahan hati. Dalam konteks kekinian, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita terus untuk mempercayai bahwa mujizat Tuhan masih ada. Dalam kondisi yang sulit sekalipun, tetaplah percaya akan setiap firman Tuhan. Dan dalam setiap kepiluan, bahkan batin yang terluka karena persoalan masalah yang menghimpit, pergumulan yang tidak kunjung selesai, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Dan teruslah rendahkan diri di hadapan Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong, memberikan jalan keluar atas setiap situasi sulit yang kita hadapi. Kiranya hari-hari ke depan kita terus hidup dalam ucapan syukur dan terus belajar dari kisah kehidupan keluarga yang begitu berani berbagi dan juga memberkati sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.